Shalom, Pastor Jimmy. Selamat Halo, malam. shalom. Shalom, Haris. Sorry Ya, ya, agak ya, sedikit terlambat. gak apa-apa. Ya, terima kasih buat malam hari ini bisa join IG Live bersama saya malam hari ini. Iya, senang bisa Iya, ketemu. Kamu juga udah berapa lama kita nggak ketemu ya? iya. Terakhir waktu di Terakhir, saya pelayanan di Betani Manyar ya. iya betul, 2019 ya, bulan Wah, Maret saya kalau udah nggak. nggak ingat. Yang pasti udah cukup lama ya. Iya, betul. Terlebih, terlebih pandemi ini kita nggak bisa berjumpa lagi kalau di gereja ya. Semua kan serba online sekarang. Oh iya, 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 iya. Iya, Saya juga sudah setengah tahun lebih nggak pelayanan di Betani Surabaya kan? iya, iya, sudah lama. Ya, Ya, tapi gimana? senang bisa ketemu ya. Iya, senang sekali. Sekalipun lewat IG Live bisa ketemu dengan Pastor Jimmy ya. Ya. Bagaimana Iya, kabarnya, ya. Pastor? Gimana, gimana, gimana? Baik, baik, baik. Puji Tuhan, sehat ya. Iya, Ya walaupun lebih banyak aktivitas pelayanan dan sebagainya melalui online, tapi tetap bersyukur ya karena Tuhan masih beri kesempatan ya. Dan yang lebih iya, penting lagi Tuhan masih memberi kesehatan gitu ya. Jadi kita masih yes, bisa aktivitas. iya. Posisi Ya, di, dijalani dengan syukur. iya, posisi di Jakarta ya, Pastor? Ya, betul, betul. Saya memang tinggal di Jakarta, memang domisilinya di Jakarta. Domisili di Jakarta. Iya. Wah, PSBB lagi ini. Iya. Kenapa? PSBB lagi ya, Jakarta. Nggak Oh bisa iya, kemana. tapi nggak seketat yang pertama. Oh, iya, iya, iya. Nggak seketat yang pertama. Iya, ini ya apa ya? Memang ini memang ada beberapa pembatasan-pembatasan kembali, cuman nggak seketat yang pertama kali itu loh. Iya. Mall-mall Gitu. masih Ya, buka ya? Mall-mall masih buka. ya, ya betul. Hmm, Mall masih buka, walaupun restoran tidak bisa makan di tempat ya. iya. Wah, iya, iya. Gitu. Ya, semoga pandemi segera Gimana berlalu. kabar kamu sendiri? Iya Ya, benar, kita sama-sama doakan deh. iya. Ya, kabar saya puji Tuhan baik. Oh Iya, ya, iya, iya. senang-senang saya Iya. dengar. Iya. Gimana Nah, gimana? Hari ini kita mau ngobrolin apa nih? malam ini kita akan ngobrolin tentang worship ya. Nah, Oh seringkali siap. kita apa ya, agak salah pengertian tentang worship, tentang kita belajar lebih dalam lagi dengan Pastor Jimmy malam hari ini supaya kita Oh benar-benar iya, oke. bisa menjadi penyembah yang sejati ya. Nah, sebelumnya Pastor Jimmy, Iya. uh, sebelum mulai kita doa dulu aja ya. Saya Boleh, boleh, saya boleh. pimpin Silakan. doa dulu ya. Ya, Tuhan Yesus, Iya, terima boleh. kasih buat malam hari ini Tuhan. Saya berjumpa dengan Pastor Jimmy melalui IG Live ini Tuhan. Biarlah perbincangan kami dapat menjadi berkat bagi sesama kami. Biarlah kami dapat belajar Ya, tentang worship Tuhan. Biarlah kami juga bisa menjadi penyembah-penyembah yang sejati di hadapan-Mu. Berkati ya. kami ya Tuhan, beri urapan kepada Pastor Jimmy yang akan menyampaikan juga isi hati-Mu, kebenaran firman-Mu Tuhan, dan urapi setiap kami yang mendengar supaya kami dapat Yesus. mendapatkan pengertian yang benar tentang worship ini. Terima kasih Tuhan, kami serahkan sepenuhnya ini dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Yes. Nah, sebelumnya saya mau tanya dulu, Pastor. Ini kan akunnya Yes. WOW Ministry, ya, Wonders of Worship Ministry. Ya, Kalau boleh tahu, sejak ya. kapan membuat Oh akun? iya, Iya, ya. Jadi Wonders of Worship Ministry atau disingkatnya WOW ya. Jadi kita iya. bacanya WOW, WOW Wow. Ministry. Ini adalah sebuah pelayanan yang memang saya rintis sejak tahun 2010 ya. Jadi tahun ini bertepat ke 10 10 tahun, tahun. tahun ke-10 tahun ya. Iya, Ya, jadi sejak saya pulang dari Amerika setelah menyelesaikan studi di seminari di sana, tahun 2010 saya pulang ke tanah air dengan membawa satu panggilan, satu visi dari Tuhan untuk membantu saudara-saudara seiman di Indonesia untuk mereka lebih memahami tentang arti, hakikat penyembahan atau worship begitu. iya. Jadi kami mendirikan ini di tahun 2010. Ya pelayanan kami lebih banyak bersifat education ya. Jadi kami Yes. memberikan pengajaran-pengajaran dalam bentuk kelas pembinaan, dalam bentuk seminar. Kemudian juga setiap 2 tahun sekali kami mengadakan konferensi ya, setiap tahun genap. Iya,
tadinya tahun ini kita mau adakan ya bulan November, tapi karena pandemi jadi kita cancel ya. Padahal kami sudah Ah. sempat bayar uang muka di sebuah hotel di Surabaya. Tadinya kita mau adakan di Wah, Surabaya. iya, iya. Sorry, bukan bulan November, bulan Agustus. Bulan Agustus Oh kemarin. ya, yang kemarin Kita ya, mau ya. adakan. Ya, Hmm, sebetulnya kita mau adakan kemarin di bulan Agustus. Cuma ya sekali lagi karena pandemi ya kita cancel. Tapi kami sampai sekarang melihat ini keputusan yang bijaksana ya iya, untuk membatalkan itu ya demi keselamatan semua orang lah istilahnya gitu. Ya iya, intinya gitu ya kira-kira iya, layanan ini kami sudah jalani selama 10 tahun ya dan bersyukur selama 10 tahun ini Tuhan membuka jalan ya menghubungkan kami dengan cukup banyak gereja-gereja sehingga kami juga bisa berkolaborasi, kami bisa mengajar di gereja-gereja tentang ibadah ya tentang yes, worship. Kalau kita bicara worship itu sebetulnya dimensi atau aspek itu banyak sekali. iya, Ya, worship itu banyak sekali ya. Nanti kita coba deh dalam obrolan kita ini iya, seberapa jauh kita sentuh dan bisa kita gali. Tapi intinya yang namanya worship itu banyak sekali yang kita bisa bisa pelajari begitu. iya. Berarti Ya, harus, kira-kira begitu. iya, harus ikut kelas-kelas seperti itu ya, biar lebih dalam lagi memahami tentang worship ya. Ya, salah satunya gitu ya. Kalau kita mau belajar tentang worship, ya ada kelas-kelas pembinaan ya, seperti yang diadakan oleh pelayanan kami. Atau ya sebetulnya di saat-saat sekarang ini kan banyak ya buku-buku tentang worship yang bagus ya. Iya, Dibandingkan misalnya 20 tahun lalu itu kan sulit mendapatkan buku-buku worship yang baik, yang bahkan ada beberapa yang sudah diterjemahkan dalam bahasa bahasa Indonesia Indonesia. begitu. Nah sekarang kita bersyukur banyak sebetulnya ya dengan kemudahan teknologi internet seperti saat ini yang kita nikmati banyak sekali ya buku-buku literatur dan juga acara-acara di luar negeri kalau kita mau ikuti seperti 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 konferensi yang diadakan oleh Keith Jetty ya. Keith Jetty Iya, itu salah satu penulis hymn modern ya, konferensi dia yang terkenal yang bernama Sing Conference kan diadakan online juga, kita bisa ikuti dari iya, Indonesia. Jadi sebetulnya banyak lah, banyak opportunity untuk kita belajar ya kalau kita memang serius mau mendalami tentang worship gitu ya, kita patut iya. bersyukur lah. Wow, luar biasa ini. Nah, pada saat-saat pandemi ini, apa tidak diadakan kelas secara online, Pastor? Nggak ada rencana seperti itu atau Ada, ada? ada. Justru kami sejak pandemi ini jadi bergeraknya lebih banyak di online. Ah, Kami pernah mengadakan webinar ya, iya, pembicaranya itu ada Pendeta Joas, ada Pendeta Bambang dari gereja di Bandung ya. iya, Itu kira-kira waktu awal Maret April kira-kira begitu ya, saya lupa persisnya. Lalu kami juga mengadakan modul pembinaan namanya Wow Class ya, iya. Wow Class gitu ya. Ada 101, ada 201, ada 301. 101 itu yang bicara tentang basic dari worship. Ya, kemudian yang 201 itu bicara tentang pelayanan ibadah. Nah, yang 301 lebih spesifik lagi, bicara khusus untuk para worship leaders. Ah, Kita adakan hampir tiap bulan kita ada modul kok. iya, Buat rekan-rekan yang menyaksikan ini, silakan follow Instagram kami ya supaya bisa mengikuti apa saja kegiatan yang kami lakukan. Begitu. iya. Dan juga untuk kelas-kelasnya bisa join juga ya. Silakan Bisa, join. bisa. Iya, Bisa iya, banget, bisa banget. Dengan iya, senang hati kami menyambut kalau ada rekan-rekan yang mau join. iya. Kelas terdekat kapan, Pastor? Besok ya? Kami sedang lagi menjalani ini modul Wow Class 201 angkatan Oh, kedua online ya. Kami iya. sudah mulai dari minggu lalu. Besok ya kita lanjutkan ya pertemuan keempat. Ada 9 pertemuan. Ya, Oh, jadi iya, besok ini pertemuan yang keempat. Bulan depan, bulan Oktober ya, iya. bulan Oktober itu kami akan mengadakan modul Wow Class 301 khusus buat Hmm, worship leader ya. Jadi yang mengajar itu seorang mitra pengajar kami ya, dia namanya Tias Afandi, iya. seorang worship leader yang baik. Nanti dia akan memberikan banyak sekali materi-materi yang penting ya untuk kita menjadi worship leader yang baik. Yes, yes. Ya, Ya, kira-kira begitu. ya. Silakan join yang worship leader di gerejanya, silakan join di acaranya Wow Ministry dari Pastor Jimmy ya. Iya benar. Ya. Bacanya mesti sekalian wow. sekalian promosi. Iya, iya. Ya, ya. Terima kasih loh Haris Ya. diberikan
kesempatan untuk boleh memperkenalkan pelayanan kami. Iya, sama-sama. Nah, kita mulai membahas tentang tema kita malam hari ini ya, Pastor ya. Eh, Iya, boleh. Sebenarnya apa sih worship yang sebenarnya? Kan worship itu kalau saya baca-baca bahasa Yunaninya adalah proskuneo ya. Nah, ini arti Ya, ini sebenarnya seperti ini baju saya nih. apa? Seperti baju saya. Wah, ya ya Eh, ya. Wah, mantap mantap. sengaja saya pakai kaos ini nih untuk apa menghormati topik kita, acara kita Iya, pada hari ini. wah. Iya, jadi pertanyaannya apa itu worship ya? Iya, Ya, jadi worship itu kan bahasa Inggris ya. Sebenarnya kalau diterjemahkan itu kan penyembahan ya, atau Iya, ada juga yang bilang ibadah ya. Jadi worship itu sebenarnya kalau kita mau bicara worship itu sebetulnya adalah sikap kita menghormati, mencintai dan meresponi ya siapa Tuhan itu bagi kita. Ya, jadi sekali iya, lagi saya ulangi, apa itu worship? Worship itu adalah sikap mencintai, sikap menghargai, sikap menghormati, dan kita meresponi akan siapa Tuhan itu bagi kita. Ya, nah bahasa Inggrisnya kan worship. Worship itu dari akar katanya worth, W-O-R-T-H, ya, oh iya, worth. iya, Worth itu artinya mulia, ya, mulia, pantas, layak, gitu ya, berharga, ya. iya, Jadi worship itu artinya kita eh, mengakui ya keberhargaan atau kemuliaan atau keagungan seseorang ya, dalam hal ini adalah Allah, dalam hal ini adalah Tuhan itu sendiri, dan bukan hanya kita mengakui ya, tetapi kita juga meresponinya, oke, meresponi keberhargaan Allah itu, kemuliaan Allah itu ya. Misalnya nih kita kita kalau kita lagi pergi ke suatu tempat ya, lalu kita menyaksikan suatu pemandangan yang sangat indah ya, pegunungan iya. yang sangat indah ya, kemudian apa yang terjadi ya, coba kita bayangkan kalau kita di tempat Hmm, itu, maka kita akan apa, hati kita akan dipenuhi dengan rasa kagum ya, dengan rasa apa, terpesona begitu Pesona. dengan Iya. pemandangan alam yang luar biasa ya kan. Kemudian kita mengucapkan apa dari mulut kita, wow keren Oh, banget ini pegunungannya, hmm, wih indah sekali ini gitu kan. Nah iya, apa yang kita lakukan, kita sedang meresponi keagungan atau keindahan pemandangan tersebut gitu ya kan, iya. karena kita begitu kagum, kita begitu apa ya, tersentuh gitu dengan keagungan pemandangan di depan kita. Nah, ini contoh yang kecil dan sederhana ya, Iya. tapi ini sesuatu yang seperti inilah yang namanya worshiping God atau menyembah Allah ya. Jadi kalau pegunungan yang luar biasa saja membuat kita bisa memuji pegunungan itu, maka apalagi kalau kita mengalami Allah, ya, Allah yang Yes. jauh lebih mulia daripada seluruh ciptaan, ya, kita mengalami kebaikan Allah, kita mengalami kasihnya, kita mengalami kuasanya, kita mengalami kesetiaannya, ya kan? Iya. Ketika kita mengalami itu, ya, maka hati kita dibanjiri dengan rasa syukur, dengan rasa hormat, dengan rasa cinta sama Tuhan, dan itulah jantung atau intisari dari yang namanya worship atau penyembahan. Ah, Jadi worship itu ya, Haris, iya. worship itu pertama-tama bukan soal perilaku kita. Ya, worship Hmm, itu bukan soal kita nyanyi, bukan soal kita main alat musik, bukan soal kita pergi ke gereja, bukan iya. soal kita angkat tangan. Itu hanya masalah ekspresi, paham ya? Paham, Itu iya. hanya masalah kulit, itu hanya kulit luar, itu hanya kemasan, itu hanya perilaku lahiriah. Tetapi yang namanya worship, ya pada dasarnya, pada esensinya itu adalah hati kita. Hati Iya. kita yang terpesona sama Tuhan, hati kita yang bergairah sama Tuhan. Nah, kalau hati kita udah seperti itu, baru kita bisa mengekspresikan. Nah, itu yang disebut dengan penyembahan yang Penyem- otentik, penyembahan yang Iya. tidak palsu, penyembahan yang tidak munafik. Ya, karena Hmm, ada aja orang Kristen yang angkat tangan, nyanyinya bagus, tapi hatinya nggak sungguh-sungguh buat Tuhan. Kan banyak juga yang begitu Banyak, kan ya. iya. Iya. Walaupun kita nggak bisa menghakimi, karena kita Iya. nggak bisa melihat hati orang lain ya kan. Tetapi Tuhan bisa lihat hati kita, bukan? Nah, Yes. jadi ya itu intinya sih. Intinya kalau itu bicara worship itu selalu bicara tentang hati kita, ya, Iya. hati kita yang meresponi akan who God is, siapa Tuhan Hmm, itu, ya. iya. Nah, kira-kira begitu. Wow, mantap ini. Jadi ketika kita bicara worship, pastinya kita bicara tentang hati kita mengagumi Tuhan ya, Pastor ya. Ya.
bukan ya, sekedar mengagumi. mm, Hmm, gimana? ya bukan sekedar kita ekspresi ke gereja harus angkat tangan atau apa, tapi kan yang penting hati kita dalam Ya, meresponi hal seperti itu ya, yang lebih penting kan, esensinya iya, lebih penting seperti itu. Ya, ya. betul, betul. Ekspresi itu nomor dua, ya. Ya, Yang paling penting itu adalah hati kita terlebih dahulu mengalami, merasakan kebesaran, keagungan, ya, kesetiaan Tuhan. Itu makanya di dalam Mazmur 57 ayat 8 sampai 9, ya, Mazmur 57 ayat 8 sampai 9 mengatakan, ya, hatiku siap ya Allah, hatiku siap, aku mau bernyanyi, aku mau bermazmur. Bangunlah hai jiwaku, bangunlah hai gambus dan kecapi. Ya, kalau kita lihat, ya, ini ayat ini menarik. Urutannya kita coba perhatikan. ya, Mulai dari hati dulu, ya kan? ya, Hatiku hati siap dulu. ya Allah, hatiku siap. Aku mau bernyanyi. Nah, bernyanyi ini masalah ekspresi, betul nggak? Ya, betul. Kemudian ayat berikutnya, bangunlah hai jiwaku. Nah, ini bicara hati lagi kan? Ya, Jiwa, hati itu jiwa. kan sama aja kan? Itu hal yang sama gitu ya. Bangunlah jiwaku, bangunlah hai gambus dan kecapi. Bicara tentang main alat musik. Alat Ini musik. ekspresi. Yes. Jadi sekali lagi selalu mulainya itu dari hati kita, ya. Starts from our heart. Ya, Yes. Ya. begin from our heart gitu. Itu yang penting ini perlu diingat oleh banyak orang Kristen zaman sekarang, karena banyak orang Kristen modern itu cepat puas hanya urusan lahiriah, ya. Ya. Merasa kalau udah datang ke gereja berarti sudah seperti orang karyawan gitu ya, karyawan yang baik itu yang penting absen gitu istilahnya gitu ya. Udah datang ke gereja, udah nyanyi, apalagi ada yang berpikir yang penting gua udah kasih kolektor ke gereja, berarti udah cukup gitu tugas gua gitu kan. Iya. No, no, no. Tuhan pertama-tama tidak mau, Tuhan pertama-tama bukan menantikan perilaku kita, tapi hati kita itu yang pertama-tama gitu. Yes. Setuju, setuju. Ya. Ya. Nah, di dalam Yohanes 4 ayat 24, Master, kan dikatakan Allah itu roh, dan barang siapa menyembah dia, harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Nah, bagaimana Hmm. kita menyembah dalam roh dan kebenaran? Apakah bisa diartikan menyembah dalam roh ini harus kita berbahasa roh? Nah, artinya sebenarnya Iya, ini bagaimana? iya, iya. Ini pertanyaan bagus ya, Haris ya. Pertanyaan bagus Ya, dan saya senang karena kamu mengutip Yohanes 4 ayat 23 sampai 24 ya. Jadi ya, kalau kita membaca kitab Injil ya, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, maka yang kita baru saja baca itu Yohanes 4 ayat 23 sampai 24 itu adalah pengajaran satu-satunya pengajaran Tuhan Yesus yang paling eksplisit tentang penyembahan atau tentang worship. iya, Ya, jadi siapapun orang Kristen yang mau belajar tentang worship harus ketemu sama ayat ini. Karena ini keluar dari mulut Tuhan Yesus sendiri ya. Dia iya, lagi ngajarin kita tentang apa itu worship. Ya. Jadi kembali lagi ke pertanyaan kamu, ya sebetulnya apa artinya menyembah di dalam roh dan kebenaran? Ya, yes, memang seperti yang tadi kamu sempat sebutkan bahwa ada beberapa kalangan saudara seiman kita yang mengartikan menyembah dalam roh itu misalnya ya harus berbahasa roh begitu ya. iya, Nah, kalau pandangan saya pribadi, saya tidak seperti itu, ya. iya, Menyembah Allah di dalam roh itu bukan menyembah dengan berbahasa roh, ya. Bagi saya simple. Roh di sini kan rohnya manusia, iya, ya. Itu sebabnya Lembaga Alkitab Indonesia LAI menerjemahkannya itu dengan huruf kecil. huruf kecil, ya, Betul ya, kalau kita betul, baca Alkitab kita kan iya, menyembah roh itu kan menyembah di dalam roh itu rohnya huruf kecil. Artinya rohnya kita, rohnya Jimmy Setiawan, rohnya iya, Haris, ya iya, hati kita. Nah, jadi sekali lagi kalau buat saya simple, menyembah di dalam roh itu yang dimaksud Tuhan Yesus adalah kita harus menyembah itu dengan hati penyembahan, iya, dengan hati yang mencintai Tuhan, dengan hati yang sungguh-sungguh intim sama Tuhan, dengan hati yang sungguh rindu sama Tuhan, ya. iya, Kalau kita bicara hati penyembahan, silakan baca aja kitab Mazmur. Karena kitab Mazmur itu penuh dengan apa ya? Penuh dengan wajah dari hati penyembahan itu ya, hati yang iya, rindu, hati yang bersuka cita, bahkan hati yang bertanya kepada Tuhan juga nggak apa-apa. Misalnya kita lagi mengalami masalah yang berat, ya, iya, kita bisa datang kepada Tuhan, kita bisa bertanya sama Tuhan, Tuhan kenapa ini Engkau biarkan terjadi dalam hidupku? Nggak apa-apa, Tuhan tidak alergi dengan pertanyaan-pertanyaan kita. Yang penting kita datang kepada Tuhan dengan jujur. iya, Kita datang kepada Tuhan karena kita tahu kita nggak bisa hidup tanpa Dia. Gitu aja. Itu poin yes, pentingnya gitu. Ya, jadi ya menyembah dalam roh itu artinya menyembah dengan hati hati, kita.
Ya. Karena Tuhan Yesus pernah bilang di dalam Markus pasal 7, ya, dia mengutip dari kitab Yesaya. Ya, bangsa ini datang kepadaku, mendekat kepadaku, memuliakan aku dengan bibirnya, tetapi hatinya menjauh dariku. Ya. Nah, jadi Tuhan Yesus tuh, Allah itu tidak suka kita datang ke hadiratnya, ya, walaupun suara kita merdu, permainan piano kita ciamik begitu ya, Ya. profesional, ya kan? Tapi kalau hati kita nggak sungguh-sungguh tertuju kepada Allah, maka itu buat Tuhan it's nothing, itu nggak berarti apa-apa gitu di hadapan Tuhan gitu. Nah, ini Iya. yang dimaksud ya, menyembah dalam roh. Ya, jadi kita Iya. datang dengan sikap Sikap hati yang hati. benar gitu loh. Nah, kalau menyembah dalam kebenaran, ya itu kan ada dua ya, menyembah dalam roh Dalam roh dan dan kebenaran. kebenaran. Iya. Ya, kebenaran di sini kalau saya mengartikannya simpel, bahwa penyembahan kita itu harus dipimpin, diatur, dijaga, diinspirasi oleh prinsip-prinsip firman Tuhan. Iya. Ya, jadi kita nggak boleh sembarangan bikin suatu ibadah gitu ya. Kita harus mengerti prinsip-prinsipnya apa saja. Iya. Ya, prinsip-prinsip yang istilahnya apa, menjadi batasan, yang menjadi koridor dari ibadah kita. Ya. Iya. Nah, kira-kira seperti itu, Wah. Aris. Iya. Wow, luar biasa. Jadi kita tidak lagi menyalahartikan menyembah dalam roh ini berbahasa roh, harus selalu berbahasa roh. Tapi yang terpenting hati kita kan, bukan berbahasa Iya, rohnya. kalau Ya. itu buat saya, pengertian Iya, saya iya. seperti itu ya. Iya. Karena jangan lupa pada saat Tuhan Yesus ngomong ini kepada wanita Samaria, Iya. kan waktu itu belum ada yang namanya bahasa roh ya. Iya. Jadi nggak mungkin kan Tuhan Yesus sedang mengajarkan sesuatu yang istilahnya ya orang-orang zaman itu saja nggak ngerti atau nggak pernah menerima ya kan. Bahasa roh itu kan belakangan Lah, kan, iya. setelah Roh Kudus datang ya, Roh Tercurah. Kudus Ya. pencurahan, Pencurahan. benar, pencurahan Roh Kudus. Nah, iya benar, baru disitulah murid-murid Kristus berbahasa roh gitu ya. Jadi nggak mungkin Tuhan Yesus waktu ngajar di Yohanes 4 ayat 23-24 ini dia sedang berbicara tentang bahasa roh. Iya. Nggak mungkin kalau menurut saya. Secara konteks tidak mengizinkan kita untuk menafsirkan seperti itu. Yes. Ya, Iya. gitu. Ya, itu sih. Ya, setuju. Nah, Tapi sekali lagi saya menghargai ya. pendapat saudara seiman lain yang punya pandangan yang mungkin berbeda dengan saya. Saya sih oke aja, Iya. nggak apa-apa. Iya. Nah, Ya. ngomong-ngomong, seringkali kita mendengar juga istilah praise and worship. Nah, seringkali kita mengartikan praise itu lagu cepat, worship itu lagu lambat. Iya. Nah, ini istilah Iya. ini sebenarnya dari mana ya, Pastor? Apakah benar istilah praise itu untuk lagu cepat, worship itu untuk lagu lambat? Nah, Iya, ya memang betul sih. Ini satu istilah yang sangat populer ya. iya, Sangat populer. Rasanya banyak gereja memakai istilah ini dengan pengertian yang sama ya. iya, Bahwa praise itu lagu cepat, ya, worship itu lagu lambat, gitu kan. iya, Nah, jujur saya kurang begitu tahu sih asal-usulnya ya. Walaupun saya pernah membaca, pernah mendengar, ada yang mengatakan bahwa istilah praise and worship ini dimulai dari tahun 70-an, 80-an ya. Tahun 70-an, 80-an itu iya, ketika apa sih musik kontemporer rohani itu di Amerika itu mulai berkembang begitu ya. Jadi praise and worship itu memang diartikan oleh banyak orang lagu cepat, lagu lambat kan. Makanya ada orang yang bilang begini, ibadah itu diawali dengan praise dulu karena lagunya kan lagu cepat biasanya iya, gitu kan. Nanti baru mulai dekat firman Tuhan atau khotbah lah ya, khotbah gitu ya. Baru kita worship ya, lagunya lebih lambat, lebih syahdu gitu ya. iya, Nah, kalau buat saya gini, kita kembali lagi kepada arti secara ininya ya, secara katanya itu sendiri ya. Jadi kalau iya, kita bicara praise itu kan pujian ya. ujian, ya, Kalau kita menengok kepada Alkitab ya, ketika Alkitab mengatakan atau menggunakan istilah praise itu tidak pernah ada konotasi sama sekali bahwa itu lagu cepat, nggak pernah ada. Kita nggak iya, pernah akan bisa temukan di Alkitab yang namanya praise itu lagu cepat, nggak ada gitu, nggak ada indikasi ke situ. Praise itu sederhana, praise itu artinya pujian yang keluar dari mulut kita. iya, iya, Bisa dalam bentuk nyanyian, bisa dalam bentuk pujian ujian, yang tanpa musik gitu ya, tanpa nada. Bisa saja misalnya
kita bisa tiba-tiba memuji Tuhan, Tuhan, Kau sungguh luar biasa, Engkau Tuhan yang begitu mengasihiku. Nah, itu kan pujian, itu bisa Iya. saja kita lakukan walaupun nggak ada nadanya, nggak ada musiknya ya. Jadi intinya sederhana saja, pujian itu adalah satu ekspresi pengagungan kita ya, satu proklamasi, kita mendeklarasikan keagungan Tuhan melalui mulut bibir kita ya. Iya. Nanti kalau nggak salah itu di surat Ibrani ya. Coba saya buka dulu. Ya benar. Ibrani 13 ayat 15 ya. Ibrani 13 ayat 15 mengatakan, sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Iya. Ya, Ibrani 13 ayat 15 ya. 15. Iya. Jadi ucapan bibir yang memuliakan Iya. namanya. Nah, itu dalam bahasa Inggrisnya praise. Jadi praise itu adalah sesuatu yang keluar dari mulut kita, yang Iya. tujuannya adalah kita mengagungkan, kita meninggikan, kita menghormati Tuhan ya. Jadi Iya. praise ini lebih berbicara soal ekspresi ya, Oh sesuatu iya. yang keluar dari mulut kita ya, yang Iya. bisa didengar oleh orang lain, yang juga kita bisa dengar gitu kan. Nah, Yes. kalau bicara worship itu jauh lebih luas. Seperti yang tadi saya sudah jelaskan, worship itu bicara sikap hati kita gitu loh. Ya, jadi kalau kita mau Iya. gambarkan ya, worship itu lingkaran yang lebih besar, sedangkan praise itu adalah lingkaran yang lebih kecil. Karena praise itu hanyalah salah satu ekspresi dari worship. Paham ya, Haris ya? Ya, paham. Berarti praise itu Ulangi, bagian dari ulangi. worship ya? Seperti bagian Betul, dari worship. praise itu, ya praise itu hanya, ya sekali lagi kita mesti punya pemahaman yang sama dulu ya. Iya. Praise itu adalah ekspresi pujian yang keluar dari mulut kita. Yes. Nah, itu hanya salah satu cara untuk kita worship God. Ya. Karena kita menyembah Allah itu nggak cuma lewat pujian yang keluar dari mulut bibir. Iya. Tapi kita menyembah Allah juga bisa dengan cara-cara ekspresi lain. Ya. Misalnya kalau kita baca Roma 12 ayat 1 sampai 2, ya kan? Iya. Ya, ketika kita menyembahkan seluruh hidup kita pun, itu berarti kita sedang worshiping God. Kalau kita baca di dalam surat Kolose, kita baca di dalam surat Korintus ya, baik kita makan, baik kita minum, ya lakukanlah itu seperti untuk kemuliaan Allah. Ya kan? Artinya, bahkan dalam seperti sekarang kita lakukan ini nih, kita lagi ngobrol-ngobrol. Ya, selama kita punya hati yang menghormati Tuhan, ya, kita ngobrol-ngobrol ini ingin meninggikan nama Tuhan, maka acara ini pun sebenarnya adalah worship. Iya. Kita sedang menyembah Allah dengan cara kita membicarakan tentang siapa Dia, betapa indahnya Tuhan itu, ya, dan sebagainya dan sebagainya. Jadi worship God itu jauh lebih luas. Seluruh hidup kita ini harus menyembah Allah, bukan hanya cuman di gereja pada hari Minggu. 7 kali 24 jam seluruh hidup kita. Ya, kita lagi tidur, kita lagi makan, kita lagi nonton, kita lagi belajar, kita lagi bisnis, kita lagi kerja, kita harus punya hati yang menghormati Tuhan. Ya, itu artinya kita worshiping God. Ya, kita meresponi siapa Tuhan itu dengan cara kita bekerja dengan baik, dengan cara kita belajar tidak nyontek. Iya. Gitu kan? Kira-kira begitulah dengan cara kita ngendarain mobil tidak melanggar peraturan rambu lalu lintas misalnya. Gitu. Ya, jadi buat saya worshiping God itu besar sekali. Praise itu hanya bagian kecil dari worship God. Wah, iya. Oke. Wah, mantap penjelasannya ya, kira-kira dari Pastor masuk akal ya penjelasan. Iya. Semoga masuk akal. Iya. Ya. Ya, jadi bukan lagu cepat lagu lambat. Nah, ya itu yang sering kita dengar kan seperti itu. Praise dulu, lagu cepat dulu, dua lagu cepat, setelah itu 2 lagu lambat. Iya. Iya. Iya, benar. Nah, benar. Jadi kita bisa saja nyanyi lagu lambat, tapi itu sebenarnya praise. Iya. Ya, misalnya mulia bagi anak domba. Itu kan kita lagi praising God, walaupun lagunya lambat. Iya. Iya. Nah, ini Pastor, saya sering juga dengar istilah gini, ketika worship itu seperti membukakan jalan bagi pendeta supaya lebih fokus. Jadi diarahkan fokus dulu secara worship dulu, worship kan. Sudah fokus, nanti pendetanya masuk untuk khotbah biar lebih fokus. Nah, apakah benar seperti itu? Oke, jadi gini, tujuan dari penyembahan itu adalah Allah, ya. Jadi kita memuliakan Allah. Apapun yang kita lakukan
tujuannya adalah untuk menyenangkan Allah. Ya, Yes. jadi itu adalah tujuan utama dari kita beribadah di gereja. Jadi kita Iya. ngomongin ibadah di gereja ya. Iya, betul Ya, di gereja. itu adalah untuk menyenangkan Allah. Ya, jadi nggak boleh ada tujuan-tujuan lain. Ya, nggak boleh tuh kita datang ibadah hanya untuk menyalurkan hobi bernyanyi. Kita datang beribadah supaya ketemu teman-teman, atau kita datang beribadah supaya kita ini merasa diri jadi orang Kristen yang baik, misalnya Iya. gitu ya. Bahkan kita juga tidak boleh datang ibadah dengan harapan supaya Tuhan memberkati hidup saya, supaya hidup saya lancar-lancar saja, tidak ada masalah, ya kan? Iya. Atau ada orang yang berpikir kalau saya beribadah supaya saya jadi kaya, ya kan? Iya. Gak boleh. Ibadah itu adalah for the sake of the glory of God. Yes. Kita ibadah itu karena memang Allah itu sangat mulia. Kita datang karena kita ingin mencintai dan menghormati Dia. Iya. Ya. Nah, jadi termasuk kita bernyanyi, apapun itu kita lakukan sebelum khotbah, tujuannya bukan supaya kita siap mendengar khotbah gitu ya. Iya. Nah, jadi ini kita bicara tujuan, oke? Iya. Tetapi secara side effect, secara apa itu side effect ya bahasa Indonesia? Efek samping. Secara efek samping. Iya. Ya, efek samping, betul. Apa yang kita lakukan, bernyanyi gitu ya, berdoa sebelum khotbah nih, Iya. ya kan? Biasanya kan ada 30 menit ya, 40 menit 40 itu sebelum menit. khotbah kita nyanyi. Itu secara efek samping akan menyiapkan hati kita, Iya. mengarahkan hati kita. Ya, Iya. dan bagi saya itu fine-fine saja, itu sah-sah saja, nggak masalah. Iya. Ya, nggak masalah gitu. Ya, apalagi mempersiapkan hati kita untuk dengar khotbah, kan itu sesuatu yang bagus kan, Bagus, iya. nggak masalah juga, nggak ada masalah dengan itu gitu. Tapi sekali lagi kalau kita mau bicara secara esensi ibadah, nggak boleh ada tujuan lain selain kita menyenangkan Allah. Ya, setuju. Itu yang disebut dengan God-centeredness. Ya, jadi ibadah itu harus bersifat God-centeredness, harus berpusat pada Allah, kepentingan Allah, kemuliaan Allah, bukan man-centeredness, bukan human-centeredness, bukan kepentingan kita gitu. Ya, keinginan kita, kebaikan kita, bukan. Kita datang untuk menghormati Allah yang sudah begitu luar biasa dan sempurna mencintai kita lebih dahulu. Iya, setuju. Nah, jadi kira-kira gitu ya. Iya. Secara tujuan nggak boleh, tapi secara efek samping ya nggak masalah. Iya. Nggak masalah ya. Iya. Kan efek samping kan mengikuti kan, bukan tujuannya kan, efek samping kan dampaknya kan. Iya. Benar. Ya, jadi nggak masalah sih kalau menurut saya sih. Yes, oke. Gitu. Nah, ini Pastor, kan kita generasi muda saat ini ya. Bagaimana kita bisa membawa generasi muda ini bisa lebih berapi-api di dalam menyembah Tuhan, terutama di masa-masa pandemi seperti ini kan. Kita ibadah dulu rame-rame ke gereja bareng teman-teman, pasti semangat kan, apalagi kalau ada yang bergerombolan satu komunitas, nah itu kan pasti lebih semangat. Nah, saat ini kan ibadah semua online di rumah sendiri. Nah, bagaimana kita bisa berapi-api dalam menyembah Tuhan ini? Iya, jadi gini, saya memandang bahwa apa yang kita alami saat ini, yang pandemi ini ini di mana banyak gereja akhirnya pindah ke ibadah online gitu ya. Dan juga kita akhirnya jemaat juga kita beribadah secara online. Kalau saya memandangnya ini seperti sebuah ujian, ya, sebuah ujian, ya. Jadi gini, apa sih artinya ujian? Apa sih tujuan ujian? Ujian itu kan menyingkapkan aslinya seseorang. Yes. Paham nggak saya maksud? Ujian itu menyingkapkan aslinya seseorang. Misalnya gini nih, ada dua orang di depan kita ya. Kita nggak tahu siapa yang bodoh, siapa yang pintar, ya maaf ya saya pakai istilah itu ya. Atau siapa yang belajar, siapa yang malas belajar, ya kan? Siapa yang serius belajar, siapa yang ogah-ogahan belajar, kita nggak tahu. Dua-duanya sama di depan kita gitu, kita nggak tahu ya kan? Tapi kalau kita kasih ujian, baru ketahuan siapa yang rajin, siapa yang malas, siapa yang pintar, siapa yang bodoh. Kalau kita kasih ujian, jadi ujian itu sifatnya menyingkapkan aslinya seseorang. Nah, jadi gini, saya melihat ya, saya ini hasil refleksi saya pribadi ya. Saya melihat ibadah online selama setengah tahun terakhir ini menjadi ujian buat banyak orang Kristen. Ya, yang menyingkapkan aslinya kita.
Ya, selama ini sebelum pandemi banyak orang Kristen datang ke gereja motivasinya macam-macam. Ya, datang ibadah Iya, itu motivasinya macam-macam. Kita nggak pernah tahu motivasinya benar atau salah. Karena mereka sama-sama datang ke gereja secara rajin, betul nggak? betul. Iya. Tapi pas pandemi ini ada di tengah-tengah kita dan kita kemudian masuk ke dalam ibadah online, mulailah ada orang Kristen yang rontok. Iya. Artinya tuh mereka sama sekali tidak lagi ikutin ibadah, ya kan? Iya. Karena mereka tidak merasa ada pressure untuk mengikuti ibadah. Gak ada orang yang tahu kok dia ikut apa nggak ikut ibadah. Kalau dulu kan ketahuan, oh si Joko nggak datang tuh, ya biasanya di situ nggak ada, bangkunya kosong misalnya gitu kan. Iya. Kalau sekarang kan nggak ada yang tahu, jadi nggak ada pressure lagi. Disinilah kita diuji, motivasi kita yang sebenarnya. Selama sebelum pandemi kita sungguh-sungguh serius nggak cari Tuhan. Kita benar-benar rindu Tuhan nggak? Atau selama ini kita datang ibadah hanya karena kita merasa ya saya udah jadi orang Kristen dari dulu sejak kecil. Gak enak lah kalau nggak ke gereja nanti dibesuk sama pendetanya misalnya gitu kan. Nah, waktu kita masuk ke dalam ibadah online, disitulah ujiannya. Kalau yang Iya. motivasinya memang benar-benar salah sejak awal, pasti dia nggak akan ikut ibadah online lagi. Ya, dia akan Iya. malas ikut ibadah online. Sebaliknya yang kita benar-benar cari Tuhan, ya, walaupun ibadah online, ya, walaupun awal-awalnya kita canggung, kita kagok, ya, kita merasa nggak Nggak biasa gitu biasa. ya, kita Iya. ibadah di depan TV. Tapi kalau kita sungguh cari Tuhan, kita akan tetap mengusahakan gitu, Iya, betul. ya. Nah, ya kira-kira seperti itu ya. Kemudian kalau apa ya? Tadi kan kamu tanya bagaimana supaya anak muda tetap semangat ya ikut Semangat. ibadah Iya, online ya. betul. Iya, iya. Kalau bagi saya, ya sebenarnya di satu sisi dari pihak gerejanya sendiri kita harus menyajikan satu ibadah online yang bukan hanya menarik tetapi juga harus apa ya istilahnya tuh very clear dengan jelas ya dan juga benar-benar membantu orang-orang untuk menyembah Tuhan gitu ya. Iya. Eh, di sisi itu harus benar dulu ya, jangan sampai kualitas ibadah online-nya sendiri kurang bagus sehingga orang yang mengikutinya dari televisi ya misalnya kualitas gambarnya burem atau suaranya nggak jelas itu akan membuat orang jadi nggak semangat gitu ikut Yes. ibadah online ya. Jadi sekali lagi dari pihak gereja harus memberikan ibadah online yang terbaik. Nah di sisi kita sebagai jemaat ya, nah sekali lagi kita juga harus apa ya istilahnya tuh, kita juga sendiri harus punya hati yang selalu kita harus mendisiplin hati kita ya. Iya. Itu mungkin bahasa yang tepat. Kita harus mendisiplin hati kita ya. Kita harus tetap cari Tuhan ya. Karena ibadah itu bukan tontonan ya. Ibadah itu Iya. bukan pertunjukan ya. Apa yang saya maksud? Maksud saya begini. Kalau tontonan itu kan murni Yang apa yang kita lihat itu menentukan kita kan. Kalau betul. jelek ya udah kita matiin gitu kan. Kalau bagus Iya. baru kita nyalain gitu kan. Tapi ibadah bukan tontonan. Kita datang ke dalam ibadah itu bukan sebagai seorang penonton, kita datang ke dalam ibadah itu sebagai seorang penyembah. Artinya kita yang mesti aktif. Kita bukannya duduk berpangku tangan sambil ngeliatin, oh ini WL-nya jelek hari ini, wah itu pemusiknya bagus tuh gitu. Itu namanya kita nonton, itu namanya bukan Iya. nyembah. Kalau kita menyembah, kitanya sendiri harus punya komitmen. Tuhan, hari ini saya mau datang kepadamu memujimu. Ya, Iya. apapun yang terjadi, ya walaupun nanti WL-nya nyanyinya fals, saya akan tetap belajar memujimu. Gitu loh. Iya. Tetap Jadi fokus ada ya. komitmen dulu dari kita. Ya, ada komitmen dulu gitu. Iya. Ada willingness ya. Hmm. Yes, yes. Iya. Oh. Ya. Nah, ketika ibadah online ini, Pastor, eh, terkadang kan di gereja pun ada yang bicara, aku kok nggak mendapatkan sesuatu ketika memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Nah, Iya, iya, iya. kadang orang ini mengukur mendapatkan sesuatu dengan memuji Tuhan sambil menangis. Kadang ada kayak kesetrum gitu loh. Nah, apakah parameter ini sebenarnya bisa buat patokan kita mendapatkan sesuatu ketika memuji menyembah Tuhan apa enggak? Kalau menurut saya sih, ya apapun itu kita nangis atau enggak ya tetap kita lakukan buat Tuhan lah. Jangan kita diukur dengan hal-hal seperti itu. Iya. Iya, Iya. betul, betul. Saya setuju sama kamu Haris. Jadi sekali lagi kita kembali ke esensi ibadah ya. Esensi Iya. ibadah itu adalah untuk kepentingan Tuhan ya. Iya. Jadi ibadah itu tujuannya bukan what I can gain from it ya, apa yang saya bisa dapatkan dari situ gitu ya. Iya.
tujuannya bukannya kepentingan kita, tapi tujuannya adalah Tuhan. Iya. Bahwa di dalam ibadah kita mendapatkan penghiburan, kita mendapatkan kekuatan, kita ditegur oleh Allah, kita diarahkan kembali oleh Allah. Bagi saya itu side effect, itu adalah efek samping Samping, gitu ya. Itu efek samping. Tapi tujuannya tetap kita datang untuk menghormati Allah gitu. Iya. Ya. Nah, begini. Seringkali kita itu apa ya? Kita ini orang Kristen modern yang seringkali membatasi cara kerja Tuhan ya. Seolah-olah Tuhan itu bekerjanya itu harus melalui hal-hal yang spektakuler. Iya. Ya. Bahwa Tuhan itu bekerjanya itu harus melalui hal-hal yang sifatnya out of ordinary, di luar kenormalan gitu. Ya. Iya. Padahal Tuhan bisa bekerja melalui sesuatu yang sepertinya biasa-biasa saja gitu. Ya. Di dalam Yohanes pasal 3 ya, Tuhan Yesus bicara dengan Nikodemus, ya kan? Iya. Tuhan Yesus bilang Roh Kudus itu seperti angin, ya kan? Iya. Angin itu kan kita nggak tahu kan geraknya mau kemana gitu, tapi bisa rasakan ya. Iya. Artinya kadang very subtle ya, pekerjaan Allah itu begitu halus. Ya, misalnya begini nih, saya kasih contoh. Iya. Saya pernah dengar sebuah cerita ya. Ada seseorang yang dia pernah dengar khotbah gitu ya. Jadi waktu dia dengar khotbah itu pada hari itu, ya dia nggak merasa apa-apa. Iya. Dia nggak merasa apa-apa. Dia nggak merasa, wah Tuhan jamah saya dan penangis-nangis. Enggak gitu. Dia dengar khotbah gitu biasa aja gitu. Dia pulang ke rumah ya dia biasa aja gitu. Tapi setelah beberapa hari kemudian, dia mengalami suatu masalah yang sangat berat gitu ya. Tiba-tiba Roh Kudus ingetin dia tentang khotbah yang dia dengar di hari Minggu yang lalu. Iya. Dan khotbah itu benar-benar menolong dia untuk menghadapi problem itu, ya. Iya. Pada saat dia mengalami problem itu, gitu. Jadi sekali lagi kita jangan berpikir membatasi Tuhan lah, Yes. ya. Pokoknya apa yang kita lakukan dalam ibadah, ya. Kita nyanyi, kita dengar firman, walaupun saat itu kita nggak mendapatkan sensasi apapun, percaya saya, Tuhan itu bekerja dengan cara yang misterius. Yes. Barangkali lagu yang kau nyanyikan 2-3 minggu yang lalu yang kau tidak rasa apa-apa, tiba-tiba Tuhan ingatkan kamu pada saat kamu mengalami suatu masalah. Ya. Gitu. Ya. Jadi nggak instan gitu. Jangan jadi orang Kristen yang instan. Apa-apa tuh mau detik itu juga gitu. Iya. Ya? Iya. Yang boleh instan itu hanya mie. Mie instan boleh, tapi orang Kristen nggak boleh instan. Iya. Tapi lagi pula kalau gimana? Tapi mie instan pun nggak instan, Pastor. Harus dimasak dulu kan, lewat proses juga. Masa orang Kristen maunya instan langsung dapat, minta langsung dapat. Ya. Benar. Iya gitu ya. Jadi ya bagi saya kita percaya sajalah Roh Kudus akan bekerja dengan cara yang misterius ya. Aduh, kalau cuma soal bulu kuduk merinding itu terlalu dangkal ya. Iya. Kita kebelet kencing pun bulu kuduk merinding gitu kan. Ya terlalu dangkal lah kalau buat saya gitu. Jadi biarkan kita lakukan disiplin rohani yang namanya penyembahan ibadah dengan setia. Ya percayalah pelan-pelan nanti ada buah-buah yang kita akan petik ya. Tuhan akan ingetin kita, Tuhan akan kuatkan kita gitu. Iya, wow. Nah, kita lihatnya gini aja, seperti kita makan vitamin lah gitu. Kita makan vitamin atau makan gitu, itu kan nggak dalam satu hari kita langsung bagaimana gitu. Itu kan butuh waktu. Tapi secara perlahan itu ada dampaknya buat kehidupan kita ya. Kita minum vitamin, kita makan makanan yang sehat, kita berolahraga. Nggak ada yang orang olahraga satu hari besoknya langsung badannya six pack kan? Nggak ada juga. Nggak ada. Iya. Jadi kita ikutin ibadah dengan baik aja selama hidup kita dengan setia. Yes, wow, setuju. Nah, ketika kita menyembah Tuhan, kita worshiping God ya. Nah, itu terkadang kita bertanya-tanya, penyembahanku ini apakah menyenangkan hati Tuhan atau enggak? Nah, apakah ini bisa diukur? Ini pertanyaan yang sangat bagus. Ini sangat bagus. Jadi gini, saya membedakan antara penyembahan diterima oleh Tuhan dan penyembahan yang menyenangkan atau tidak menyenangkan hati Tuhan ya. Iya. Kalau kita bicara penyembahan kita diterima atau tidak oleh Tuhan ya, maka dasarnya itu adalah karya Kristus, karya penebusan Kristus. Iya.
Ya, itu seperti di dalam surat Ibrani mengatakan, karena darah Kristus kita bisa datang beribadah kepada Allah. Yes. Ya, jadi kita ini sebagai anak Allah, kita bisa punya akses kepada Bapa di surga. Kita bisa memanggil Dia sebagai Bapakku di surga. Ya, kita Yeah. bisa punya relasi dengan Allah itu karena Yesus. Yes. Ya, Yeah. Allah mengasihi kita itu karena kita sudah ada di dalam Kristus. Yeah. Ya, itu makanya Tuhan Yesus bilang apa di dalam Injil Yohanes, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada satu orang pun yang datang kepada Bapa tanpa melalui aku. Jadi relasi kita sama Bapa itu karena di dalam Kristus. Karena Kristus sudah hidup, mati, dan bangkit bagi saya dan kita semua. Yeah. Ya, jadi saya sangat gini loh. Saya pernah dengar worship leader yang ngomong begini di awal ibadah. Saudara-saudara, mari kita nyanyi dengan penuh semangat. Karena nyanyian kita yang akan menarik Tuhan ke bawah. Yeah. Tuhan akan hadir di tengah-tengah. Kalau kita nyanyi dengan semangat, Tuhan pasti hadir di tengah-tengah umatnya, gitu kan? Yeah. Bagi saya ini ucapan yang misleading ya, satu ucapan yang secara secara teologi ya keliru ya. Yeah. Tuhan hadir di tengah-tengah kita bukan karena nyanyian kita. Tuhan hadir di tengah-tengah kita karena memang Dia mencintai kita, karena kita adalah anak-anaknya. Ya, bukan soal kita nyanyi apa enggak. Tuhan mencintai kita lebih dahulu, Dia mau hadir gitu. Jadi bukan nyanyian kita yang apa sih istilahnya tuh, yang menyogok Tuhan supaya Tuhan datang ke kita gitu. Ya, jadi penyembahan kita diterima dan ditolak itu karena melalui Kristus. Ya, jadi kalau kita sudah jadi anak Tuhan, percayalah, penyembahan kita pasti diterima oleh Allah. Iya. Tapi penyembahan kita ini diterima oleh Allah dengan hati gembira atau hati yang sedih. Hatinya Allah ya. Iya. Dengan hatinya Allah maksud saya ya. Jadi misalnya kalau kita datang kepada Tuhan dengan sikap yang sembarangan, dengan sikap yang asal-asalan, ya. Iya. Ya, walaupun kita sudah jadi anak Tuhan nih, ya kan kita bisa melakukan seperti itu kan? Bisa aja, ya kan? Bisa. Nah, penyembahan kita diterima nggak? Diterima, kalau menurut saya, karena kita sudah jadi anak Tuhan. Tapi Tuhan menerimanya dengan hati yang sedih. Yes. Ngerti ya? Ya, paham. Tetapi kalau kita datang kepada Tuhan dengan kejujuran, dengan ketulusan, ya, kita datang apa adanya di hadapan Tuhan, kita tidak berpura-pura, kita tidak pasang kedok, gitu ya. Kita mengaku keterbatasan kita menghormati Dia, ya. Maka penyembahan kita itu, buat saya, itu akan menyenangkan hati Allah. Yeah. Pleasing to God. Pleasing to God. Yes. Jadi sekali lagi, kalau kita jadi anak Tuhan, kita pasti diterima. Pasti. Nggak ada yang ditolak. Tetapi diterimanya dengan hati yang sedih atau dengan hati yang senang gitu. Tuhan itu senang sama kita atau Tuhan sedih sama kita. Gitu. Iya. Wah, berarti ini tergantung dari sikap kita ketika menyembah Tuhan ya. Untuk menyenangkan hati Tuhan atau tidak. Benar. Kalau menyenangkan hati Tuhan itu bergantung pada kita. Iya. Tapi kalau penyembahan kita diterima atau tidak oleh Bapa, itu murni Kristus. Yes. Yesus yang sudah mati lebih dahulu buat kita. Iya. Gitu. Jadi kita bedakan ya, supaya kita punya pemahaman lebih detail gitu ya, nggak hitam putih gitu. Iya. Oke. Wah. Yeah. Tak terasa ini Pastor tinggal 10 menit lagi. Asik, terlalu asik ngobrolnya. Ternyata asik juga ya. ngobrol tentang worship ini memang luas ya, yang seperti yang katakan Pastor Jim. Banyak sekali. Banyak sekali. Yang kita baru bahas dari tadi ini baru bicara filosofinya loh. Kita belum bahas yang lain-lainnya. Apa peran musik atau lagu dalam ibadah, belum kita bicara seni dalam ibadah, belum kita bicara tata ibadah, belum kita bicara macam-macam deh, sejarahnya, kalender gerejawi, banyak sekali perjamuan kudus dan sebagainya gitu. Iya. Nah, untuk lebih dalam lagi kan kita hari ini kan cuma membahas kulit luarnya. Untuk lebih dalam lagi ikuti kelasnya Wow Ministry dari Pastor Jimmy ya pastinya. Iya. Di follow. Kebalik, justru kebalik Haris. Oh, kebalik. Yang kita bahas hari ini justru adalah intinya. Oh, intinya. Ya. Oh, intinya. Iya. Apa itu penyembahan kan? What is worship? Oh, iya. Okay. Tapi kalau kita bicara aspek-aspek pendukung lainnya banyak sekali. Iya. Nah, aspeknya baru ikut kelas-kelas itu ya. Oke. Yoi.
Ya, mungkin teman-teman ada yang mau bertanya, silakan bertanya, tinggal 9 menit lagi. Nah, ini satu pertanyaan yang terakhir, Pastor, sebelum kita akhiri ya. Nah, eh, Ya, ketika kita ngomong-ngomong tentang worship, kan pasti ada yang namanya true worshiper, penyembah yang ya, sejati. Nah, ya, apakah ada juga penyembah yang tidak sejati? Kalau bahasa Inggrisnya pasti false worshiper ya, ya apalah itulah. Pokoknya penyembah sejati dan tidak sejati. ya, Nah, ya, apakah ada perbedaan menurut Pastor? Ciri-ciri apa yang dapat kita lihat? iya. Itu kan seperti di dalam Yohanes pasal 4 ayat 23 kan. Iya, Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Penyembah-penyembah benar di situ, di dalam bahasa Inggrisnya bisa diterjemahkan true worshipper. yes, Ya. Nah, kalau bagi saya sederhana sih, simpel aja. Yang disebut dengan true worshipper itu adalah setiap anak Tuhan yang sudah dilahirkan baru, yang sudah ada di dalam Kristus. ah, Itulah true worshipper. Ya. iya, Segini, saya bedakan antara true worshipper dengan true worship. iya, Penyembah yang sejati dengan penyembahan yang sejati. Oke? iya, Kalau penyembah yang sejati, ya penyembah yang sejati ini bicara orangnya. orangnya, iya, Ini bicara diri kita, ya. iya, Nah, kalau buat saya sederhana, penyembah yang sejati itu adalah siapapun yang sudah di dalam Kristus. Siapapun yang sudah menjadi anak Allah. Itu yes, adalah true worship. Ya, iya, yang sudah punya relasi dengan Allah. Ya, di dalam Kristus kita punya relasi dengan Bapa. Oke? Itu iya, namanya true worshipper. Jadi yang namanya true worshipper itu bukannya Siti Mohede, Sarisi Morangkir saja ya, tetapi termasuk Haris dan Setiawan gitu. iya, ya kita semua yang di Ya, dalam Kristus kan, iya. iya, Tapi kita bedain dengan true worship. iya, Kalau worship itu kan perilakunya. iya, Nah, itu yang saya tadi sudah jelaskan sebelumnya. Bisa saja kita seorang true worshipper, tetapi karena kita ini sikap hatinya salah, ya, atau kita nggak ngerti esensi penyembahan, sehingga kita menyembah Tuhan secara sembarangan, iya, maka penyembahannya, worshipnya itu itu bukan penyembahan yang tepat gitu. iya, Itu bukan penyembahan yang menyenangkan hati menyenangkan, Allah. iya, Gitu. Tapi diri kita sebagai seorang anak Allah itu sebuah jati diri yang tidak akan pernah hilang. Ya, kalau kita sudah jadi anak Tuhan, ya sampai selama-lamanya seperti Roma 8 ayat 38 sampai 39 tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah di dalam Kristus. iya, Ya, yes, jadi ngerti ya, paham ya? Saya paham, membedakan antara true worship dengan true worshipper, iya, ya, penyembah dan penyembahan. Ya, jadi seorang penyembah yang sejati bisa saja dia masih melakukan penyembahan yang buruk, penyembahan yang tidak menyenangkan Tuhan masih bisa. yes, yes, oke, Gitu. iya, iya, wow, nah, Itu sebab perlu persiapan hati, perlu kesungguhan hati, iya, perlu kejujuran hati. ya, berarti kita harus jadi true worshipper dan true worship ya, jangan cuma hanya true Ya, worshipper true aja, worshipper. Ya, iya, iya, ya. True worshipper itu apa istilahnya, step awalnya, iya, step awalnya, ya. Dan step awal ini murni anugerah dari Allah. Kita menjadi true worshipper itu karena Allah yang mengasihi kita dan menebus kita gitu. yes, oke. Nah, sebelum berakhirnya acara ini, Pastor, ada pesan-pesan buat kita semua, mungkin buat anak-anak muda terutama juga ya, di masa-masa pandemi ini, Nah, supaya kita bisa benar-benar menjadi penyembah-penyembah yang sejati bagi Tuhan ya. Apa yang Pastor sampaikan. iya. Ya, Pak, pesan saya ini secara khusus berkaitan dengan ibadah online ya, karena kita Iya, sekarang masih mengikuti ibadah online ya. Saya cuma mau mengatakan begini, bahwa Allah yang sudah eh, meninggalkan surga ya demi kita, maka Allah yang sama tidak akan bisa dibatasi untuk menjumpai kita di dalam ibadah online. Bayangkan ya, Allah pernah menempuh jarak yang terjauh itu dari iya, surga ke bumi. Ya, dia sudah menerobos dari Allah menjadi manusia demi kita. yes, Maka artinya Allah juga akan bisa menjumpai kita di dalam ibadah online. Ya, iya, platform online itu tidak akan menjadi batasan buat Allah untuk berkarya. Itu yes, sebabnya kita perlu mengikuti ibadah online dengan sikap hati yang juga sama seperti kita mengikuti ibadah di gereja. Ya, dengan iya. keseriusan yang sama, dengan kesungguhan yang sama. Jangan mentang-mentang ini ibadah online, lalu kita ikutnya dengan setengah hati gitu, dengan sambil makan Indomie gitu ya, Nah, atau sambil
sambil main handphone ngerjain yang lain Iya. gitu, sambil main anjing misalnya gitu. Enggak, tapi dengan sungguh-sungguh gitu. Saya tutup dengan satu kalimat ya. Iya, silakan. Sekalipun ibadah online tidak ideal, tetapi tetap bersifat spiritual dan transformasional. Sekali lagi saya ulangi, sekalipun ibadah online tidak ideal, tetapi tetap bersifat spiritual karena Allah hadir di tengah-tengah kita dan bersama kita dan melalui ibadah online, dan bersifat transformasional karena Allah bisa bekerja, berkarya, dan mengubah hidup kita melalui ibadah online. Itu Wow. sebabnya ikutilah Yes. ibadah online dengan baik, ya, dengan Yes. sungguh-sungguh. Wow, luar biasa. Statementnya yang begitu Iya. tajam dan dalam bagi kita semua. Iya, Ya, ya. Ya. Sebelumnya saya iya, ucapkan iya. terima kasih buat Pastor Jimmy malam hari ini bisa ngobrol bareng di acara IG Live saya ya. Sama-sama Haris. Ya, kiranya Sama-sama. kiranya menjadi berkat bagi kita semua malam hari ini. Ya. Terus sebelum Iya. penutupnya, jangan lupa nanti di-follow akunnya Pastor Jimmy dan juga Wow Worship, Wow Ministry ya. Mau ministry. Ya, Yes. Mau titik ministry. Ministry ya. Dan ikuti juga Yes. acara-acara yang diadakan oleh Wow Ministry ini. Supaya kita lebih Iya. tahu lebih dalam lagi lah. Jangan hanya intinya aja, tapi apa ya, pendukung-pendukungnya kita juga tahu. Ya. Iya, Oke. lengkap ya, paket Iya, lengkap. harus lengkap, jangan separuh-separuh ya. Oke. Iya, benar, Iya, iya. benar. Nah, Iya, iya. untuk Thank you Haris iya, untuk kesempatan thank you. ini ya. Iya. Untuk penutupnya bisa Pastor Jimmy tutup dalam doa bagi kita semua. Boleh? Iya. Boleh? Ya, sama-sama kita berdoa ya, dimanapun kita berada ya, kita satukan hati. Yes. Tuhan, kami sangat bersyukur karena kami percaya kami boleh menjadi penyembah-penyembah-Mu itu semua karena kasih karunia Tuhan. Itu semua adalah anugerah Tuhan. Penyembahan bukanlah prestasi manusia, penyembahan bukanlah inisiatif manusia, penyembahan sesungguhnya bermula dari Tuhan sendiri. Engkau yang merancang kami untuk menyembah-Mu, dan Engkau yang menebus kami juga untuk menyembah-Mu. Tuhan, ajar kami supaya seumur hidup kami boleh menjadi penyembah-penyembah yang sungguh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati Haris dan berkati juga apapun yang dilakukan, kiranya ini menjadi berkat buat semakin banyak orang yang dia layani. Terpujilah nama-Mu hanya di dalam nama Yesus. Amin. Amin. Ya, terima kasih Pastor Jimmy. Sampai jumpa di lain kesempatan. Sampai ketemu. Sukses selalu. Tuhan Yesus pasti memberkati. Ya, God bless. Yes, saling jaga kesehatan ya, saling doakan dan jaga kesehatan. Yes, oke, thank you. See you. Ya, bye. Ya, Tuhan berkati. Tuhan berkati. Ya, thank you semuanya. Selamat malam. Kita akhiri ibadah IG Live pada malam hari ini. Terima kasih. See you. Sampai jumpa di hari Kamis. God bless you all.